Let's go. trouble 찾으러. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Kali ini kita akan memasuki materi tentang kebugaran jasmani. Apa sih kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah, tanpa merasakan kelelahan yang berarti, serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari kebugaran jasmani yaitu: yang pertama, meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Yang kedua, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Yang ketiga, memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara tepat. Yang keempat, memiliki respons tubuh yang cepat dan tepat. Yang kelima, mengurangi risiko kelebihan berat badan atau obesitas dan lain-lain. Adapun unsur-unsur kebugaran jasmani diantaranya yaitu: yang pertama, kekuatan atau strength. Yang kedua, daya tahan atau endurance. Yang ketiga, daya otot atau muscular power. Yang keempat, kecepatan atau speed. Yang kelima, daya lentur atau flexibility. Yang keenam, kelincahan atau agility. Yang ketujuh, koordinasi atau coordination. Yang kedelapan, keseimbangan atau balance. Yang kesembilan, ketepatan atau accuracy. Yang kesepuluh, reaksi atau reaction. Jadi, kelompok kami akan menjelaskan unsur-unsurnya yaitu kelincahan dan keseimbangan. Yang pertama, yaitu pengertian dari kelincahan. Apa sih kelincahan itu? Kelincahan merupakan kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi lain, misalnya dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Untuk melatih kelincahan tubuh dapat melakukan beberapa jenis latihan fisik, yaitu back-to-back run, menyentuh kerucut sesuai dengan arahan, dan in-out step. Adapun manfaatnya yaitu: melatih kelincahan dengan lari bolak-balik atau shuttle run, merupakan olahraga anaerobik yang banyak digemari selain lari sprint. Adapun definisi dari shuttle run adalah latihan kelincahan yang bertumpu pada gerakan cepat dan tepat dalam mengubah arah melalui gerakan lari secara bolak-balik. Tujuan lari bolak-balik adalah mengukur kelincahan seseorang atau mengukur kemampuan seseorang untuk mengubah arah dengan cepat sambil melakukan gerakan. Lari bolak-balik sendiri umum digunakan sebagai latihan dasar untuk berbagai macam cabang olahraga, seperti sepak bola, badminton, basket, dan masih banyak lagi. Secara garis besar, latihan ini dilakukan untuk mengontrol tubuh, kelincahan, dan akselerasi. Beberapa manfaat lari bolak-balik: meningkatkan kelincahan dan ketepatan tubuh, melatih kecepatan berlari, meningkatkan koordinasi tubuh, melatih kekuatan otot kaki, menambah pertumbuhan hormon dan produksi testosteron, mengurangi stres, dan menjaga kesehatan pada jaringan lunak dalam tulang. Berikut cara melakukan lari bolak-balik dengan benar. Siapkan kon atau pembatas lainnya sebagai pembatas untuk bolak-balik. Pasang pembatas tersebut mulai dari 10 meter dari garis start, 20 meter dari garis start, dan 30 meter dari garis start. Lakukan sprint dari garis start menuju pembatas 10 meter, lalu menyentuh lantai dan kembali ke garis start dengan berlari. Lakukan sprint dari garis start menuju pembatas 20 meter, lalu menyentuh lantai dan kembali ke garis start dengan berlari. Lakukan sprint dari garis start menuju pembatas 30 meter, lalu menyentuh lantai dan kembali ke garis start dengan berlari. Shuttle run atau menyentuh kerucut sesuai dengan arahan adalah teknik latihan yang disusun untuk membangun kekuatan, kontrol, dan ketepatan gerak tubuh. Latihan shuttle run biasa dilakukan dengan lari estafet, bolak-balik di lintasan lurus, dan juga bisa menggunakan seperti kerucut. Manfaat shuttle run ini yaitu latihan shuttle run menargetkan kekuatan paha depan, belakang, otot, dan betis. Selain itu, shuttle run juga melatih pinggul, obliques, otot perut, hingga punggung bawah. Shuttle run membantu mengembangkan kecepatan, kekuatan, kelincahan, dan juga koordinasi. Adapun manfaat latihan lain shuttle run yaitu menjaga keseimbangan antara aerobik dan anaerobik melalui latihan sprint shuttle run dengan intensitas sedang hingga kuat. Shuttle run menggerakkan setiap otot sehingga membantu mengintegrasikan kekuatan ke seluruh tubuh. Untuk orang bertubuh gemuk,
dengan metabolisme relatif lambat, telurun mengidentifikasi kekuatan dan membantu mengatur metabolisme. Aktivitas ini bisa mengubah lemak untuk menghasilkan glikogen dan menggunakannya sebagai energi. Untuk performa optimal dalam maraton atau suatu balapan, telurun sprint mengakses dan meningkatkan kecepatan seorang atlet. In step out adalah sebagai berikut. In, mengutarakan apapun yang kita lihat dan ketahui mengenai orang tersebut, bagaimana kondisinya, apa yang dirasakannya, dan terkait pengalaman hidup yang dijalaninya. Out, apa yang kita butuhkan untuk mengenal orang tersebut lebih jauh, bagaimana membangun perspektif pada orang tersebut dengan lebih baik. In step out berguna untuk membiasakan berpikir netral dan terbuka. Dengan konsep ini, kita terbantu untuk mengidentifikasi seseorang atau suatu kelompok dengan beragam perspektif, tidak hanya berspekulasi saja, namun melakukan proses berpikir yang lebih kritis. Langkah-langkahnya: 1. Berdiri di depan garis yang melintang. 2. Lari di tempat. 3. Lari sambil menginjak seberang garis. 4. Usahakan kaki tidak mengenai garis. Lakukan selama 30 menit. Yang kedua yaitu keseimbangan. Pengertian keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan perilaku tubuh yang sempurna saat ditempatkan di berbagai posisi. Berikut manfaat keseimbangan bagi tubuh. Yang pertama, mencegah agar tidak jatuh. Yang kedua, meningkatkan respon dan koordinasi tubuh. Yang ketiga, mengurangi cedera. Yang keempat, menunjang kebugaran jasmani. Yang kelima, meningkatkan kemampuan gerak tubuh secara keseluruhan. Untuk melatih keseimbangan tubuh, kita dapat melakukan berbagai jenis latihannya, yaitu pesawat terbang, sikap jongkok jinjit dan sikap duduk, kemudian salah satu kaki diletakkan di atas kaki. Adapun pengertian dan manfaatnya yaitu sikap pesawat terbang dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memelihara posisi tubuh yang statis atau tidak bergerak, dalam posisi badan yang dinamis dalam mempertahankan tubuh dalam waktu tertentu. Tujuannya yaitu meningkatkan tingkat kebugaran jasmani, kekuatan, daya tahan, keseimbangan tubuh, dan daya konsentrasi. Sikap pesawat terbang adalah bentuk gerakan dengan berdiri bertumpu pada salah satu kaki terkuat, lalu mengangkat kaki yang lain dan menjulurkannya ke belakang. Cara melakukan sikap pesawat terbang adalah: pertama, sikap awal adalah badan dalam posisi berdiri tegak. Kedua, rentangkanlah kedua tangan ke arah samping. Ketiga, julurkanlah salah satu kaki ke belakang, sedangkan kaki lainnya digunakan sebagai tumpuan dengan tetap memijak tanah atau lantai. Keempat, bungkukkanlah badan ke arah depan sampai posisinya lurus dengan kaki yang dijulurkan ke belakang. Kelima, arahkanlah pandangan mata ke depan. Keenam, tahanlah posisi tersebut selama beberapa hitungan. Ketujuh, setelah dirasa cukup, kembalilah ke posisi awal. Kedelapan, lakukan gerakan tersebut dengan menggunakan kaki tumpuan secara bergantian, baik kaki kanan maupun kaki kiri. Berjinjit merupakan aktivitas yang melibatkan jari kaki sebagai tumpuan seluruh badan. Berjinjit cukup mudah dilakukan dan tidak memerlukan bantuan alat sehingga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Apabila dilakukan secara rutin, berjinjit dapat berdampak baik bagi kesehatan tubuh kita. Berjinjit memiliki banyak manfaat yang bagus bagi kesehatan tubuh. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Melatih keseimbangan pada tubuh seseorang. 2. Memperkuat pergelangan kaki. 3. Dapat memberikan efek relaksasi terhadap rasa tegang atau otot-otot yang keseleo. 4. Dapat mengencangkan serta membentuk otot paha. 5. Dapat menarik otot gluteus maximus sehingga dapat mengencangkan bagian bokong. Berikut merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam sikap jongkok. Yang harus dilakukan pertama kali saat melakukan sikap jongkok jinjit adalah jongkok dengan posisi kedua lengan direntangkan ke arah depan tubuh untuk menjaga keseimbangan. Kemudian, mengangkat tumit untuk berjinjit selama 30 detik, kemudian menurunkan tumit dan kembali ke posisi semula. Sikap duduk kaki diangkat di atas kaki merupakan gerakan untuk melatih keseimbangan tubuh. Dengan satu kaki untuk menahan keseimbangan tubuh, diharuskan seimbang selama waktu yang sudah ditentukan. Gerakan ini harus membutuhkan kondisi tubuh yang sehat
karena harus menahan keseimbangan dengan sekuat tenaga. Latihan ini bertujuan untuk melatih keseimbangan tubuh dengan memusatkan tenaga pada satu kaki untuk menahan keseimbangan badan. Dengan melakukan gerakan ini, seorang diharapkan mampu untuk menahan keseimbangan tubuhnya. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut: sikap badan tegak, pandangan ke depan, kaki ke depan dengan lutut ditekuk dan satu kaki diletakkan di satu kaki, jaga keseimbangan tubuh.